Jadi, akhir-akhir ini terutama di bulan Januari dan Februari 2022, ketegangan politik di Ukraina ini semakin meningkat. Apalagi di tengah ancaman Rusia akan menginvasi Ukraina. Jadi sedikit saya bahas latar belakang kenapa Ukraina ini sangat penting bagi Rusia. Kita balik ke beberapa ratus tahun sebelumnya. Ukraina ini adalah suatu negara yang berada di tepi Laut Hitam. Dulu merupakan wilayah dari kerajaan Polandia dan Lituania. Pada tahun 1770-an, seorang Tsarina Rusia yang bernama Catherine the Great atau Catherine yang Agung, dialah yang menaklukkan Ukraina dan juga dia merebut semenanjung Crimea dari tangan Turki Ottoman supaya Rusia punya akses ke Laut Hitam. Karena kalau Ukraina tidak dikuasai oleh Rusia, maka Kekaisaran Rusia waktu itu tidak punya akses untuk angkatan lautnya ke Laut Hitam dan otomatis ke Laut Tengah. Jadi pada tahun 1700-an itulah direbut Ukraina, dan sejak itu tidak pernah lepas dari wilayah Kekaisaran Rusia. Ketika kaum komunis melalui revolusi Bolshevik mengkudeta Kekaisaran Rusia, berdirilah Uni Soviet, dan Ukraina termasuk bagian dari Uni Soviet, dan tetap pangkalan angkatan laut mereka di Sevastopol dan di Laut Azov tetap menjadi pangkalan angkatan laut Uni Soviet. Pada tahun 1991 Uni Soviet terpecah dan Ukraina menjadi negara tersendiri. Oleh sebab itu, Rusia sangat khawatir ketika Ukraina pada tahun 94 bergabung kepada NATO, yaitu Pakta Pertahanan Negara-Negara Barat. Jadi Ukraina sejak terpisah dari Uni Soviet, sejak Uni Soviet pecah, cenderung lebih ke pro-Barat. Maunya Rusia, bekas negara-negara pecahan Uni Soviet itu tetap ke pro mereka, tapi itu tidak terjadi. Hanya Belorusia, Kazakhstan, dan beberapa republik di Asia Tengah yang pro kepada Rusia. Sementara 3 negara Baltik seperti Latvia, Lituania, dan Estonia serta Ukraina ini lebih pro ke Barat. Makanya Ukraina pernah menuduh Rusia mempersenjatai dan mendanai kelompok-kelompok separatis di Ukraina untuk memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Jadi sedemikian pentingnya Ukraina bagi Rusia, sehingga ketegangan semakin meningkat sekarang ini. Jadi apakah Rusia akan menyerbu Ukraina? Kita lihat saja nanti. Tapi memang tanpa dikuasainya Ukraina atau Ukraina yang pro kepada Rusia, maka Rusia bisa kehilangan akses menuju Laut Hitam. Walaupun semenanjung Crimea telah dikuasai boleh dibilang oleh Rusia, terutama melalui kota pelabuhannya, yaitu kota Sevastopol. Jadi kira-kira seperti itu, kita lihat saja perkembangannya. Sekian, terima kasih.